8 hingga 15 rial atau setara dengan Rp50.000 saja. Taki pun dianggap membisniskan dengan terlalu mencari keuntungan dari kegiatan sosial. Kalau kemudian nggak ada juga, ya udah langsung Bapak kirimkan kepada kami aset yang mau diblokir dan disita. Penyanyi senior Nia Daniati sepertinya tidak bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan tenang dan khusyuk. Gara-gara ulah putri tercintanya Olivia Natania alias Oi, Nia terancam kehilangan aset berupa 3 rumah tinggalnya yang ditaksir mencapai Rp8,1 miliar sebagai uang kompensasi dari hasil tipu-tipu penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang dilakukan Oi kepada sekitar 179 orang. Para korban mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan meminta Ketua PN Jaksel untuk memberikan teguran atau peringatan resmi kepada Nia Daniati, Oi, dan Rafli. Hari ini adalah panggilan unmanding atau teguran eksekusi kepada Olivia Natania, kemudian Rafli Tilar, dan Nia Daniati. Tanyakan juga oleh Pak Ketua, ini perkara udah berapa lama? Kami bilang udah 4 tahun lebih, kaget gitu ya. Tanya lagi kemudian apakah ini termohonnya sudah lepas dari penjara? Udah keluar Pak, tahun lalu. Ya saya terus terang saya menyampaikan kepada pihak pengadilan, mohon kasus ini benar-benar selesai tuntas karena kita nanti sudah hampir 4,5 tahun di mana teman-teman para korban itu menderita. Bahwa Ibu Agustin ini sebenarnya bukan korban, melainkan dia yang merekrut orang-orang tersebut. Karena saya tidak pernah bertemu langsung dengan orang-orang yang dia sebutkan. Namun sayang, sampai waktu yang ditunggu, Nia, Oi, dan Rafli tidak datang juga. Ketua PN Jaksel pun mengagendakan akan memanggil mereka bertiga 4 Maret mendatang. Jika mangkir juga, Ketua PN Jaksel akan melakukan penyitaan aset dan pemblokiran rekening milik Nia, Oi, dan Rafli sesuai dengan data yang diberikan para korban. Ketua pengadilan bilang kami akan panggil lagi, sekali lagi tanggal 4 Maret ya. Kalau kemudian nggak ada juga, ya udah langsung Bapak kirimkan kepada kami aset yang mau diblokir dan disita. Mohon segera menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab, kembalikan uang para korban karena hutang itu sekali lagi di bawah mati. Kalau saya pribadi merasa ada tekanan dengan pemberitaan kayak gini, menyangkut masa depan saya. Kalian pun di posisi saya pasti tertekan. Kasus tipu-tipu CPNS yang dilakukan Oi sebenarnya kasus lama yang tidak tuntas. Oi juga sudah divonis dan dipenjara selama 3 tahun. Meski dipenjara, namun Nia, Oi, dan Rafli masih punya kewajiban untuk mengembalikan uang para korban yang berjumlah Rp8,1 miliar. Kalau untuk asetnya Rafli itu ya, jelas hanya berupa upah ya, rekeningnya dia yang kita sita. Gitu, karena kita belum dapat lagi datanya. Tapi untuk Olivia dan Nia Daniati, kita punya data rekeningnya dan tanah bangunannya. Jadi kita pikir itu cukuplah ya buat mengembalikan uang para korban. Yang Rafli tidak tahu menahu sama sekali, makanya di sini ada pelaporan terhadap Rafli, itu pun saya bingung kenapa. Para korban rela mengorbankan apa saja termasuk nyawa demi uang mereka kembali. Karena untuk mendapatkan uang itu, para korban rela meminjam dan berhutang. Nia Daniati pernah ada itikat baik mengembalikan uang korban. Namun hanya 500 juta saja. Ada tawaran dari Ibu Nia ya, yang hanya membayar 15 juta saja, yang nggak masuk akal dong gitu loh. Uang korban itu bukan uang mati, itu uang boleh minjam. Tahun lalu kita tolak, datang dong, ini kan udah bulan puasa ya. Masa iya nggak mau selesai gitu kan? Karena kalau kita ngelihat gaya hidupnya kan masih mewah gitu ya, masih jalan-jalan ya Bu ya. Artinya bahwa punya kemampuan, hanya emang nggak ada niat. Sekarang saya berpikir ulang untuk berbicara dengan pelapor lagi karena pemberitaannya sudah kemana-mana.
Meski sudah 3 tahun menikah dan menjadi Nyonya Tiko Aryawardana, Bunga Citra Lestari atau BCL ternyata tidak pernah bisa move on dari mendiang suaminya Ashraf Sinclair, ayah dari anak semata wayangnya Noah. Jelang bulan suci Ramadan, BCL mengajak Tiko dan Noah serta keluarganya nyekar ke makam Ashraf di San Diego Memorial Park, Karawang, Jawa Barat. Tak hanya lantunan doa yang dipanjatkan, anggrek putih juga disiapkan BCL untuk mendiang suaminya. BCL pun menuliskan caption yang sangat menyentuh. 6 tahun lalu, hal yang tidak terbayangkan terjadi. Kamu pergi terlalu cepat, dunia berubah dengan cara yang tidak pernah kamu duga. 6 tahun kemudian, kami masih di sini, bertumbuh, menyembuhkan diri, dan melanjutkan hidup. Membawamu di hati kami dan dalam doa kami setiap hari. Ya, meski sudah 6 tahun meninggal dunia, Ashraf Sinclair akan selalu ada di hati BCL. BCL dan Noah pun siap melanjutkan hidup bersama Tiko, suami baru BCL dan ayah sambung Noah. Selesai nyekar makam, BCL dan Noah quality time bersama Tiko dan keluarga, makan-makan dan shopping. Ini kan pro kontra sebetulnya. Cuman kita kadang nggak bisa melihat lebih dalam gitu. Gak ada kapok, meski dihujat habis-habisan dengan tudingan memark up program sedekah berkedok agama, kini Taki kembali memanfaatkan kedermawanan orang Indonesia untuk bersedekah makanan di Tanah Suci Mekah. Seperti yang diketahui, jika memasuki bulan suci Ramadan akan banyak orang yang mengejar pahala dengan bersedekah. Momentum ini pun Taki manfaatkan dengan kembali bergerak cepat untuk program sedekah makanan. Dan rupanya sudah berjalan. Jika tahun lalu Taki mematok harga 100.000 per pack, akankah tahun ini juga sama? Padahal makanan yang layak di sana hanya berkisar 8 hingga 15 rial atau setara dengan Rp50.000 saja. Taki pun dianggap membisniskan dengan terlalu mencari keuntungan dari kegiatan sosial. Hal yang paling dicintai Rasulullah ketika bulan Ramadan adalah paling gemar berinfak, paling banyak bersedekah. Kita punya program selama bulan Ramadan di Tanah Suci, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Banyak orang-orang di luar sana yang hidupnya mungkin di bawah kita gitu loh. Nah, maka timbulkan rasa kepekaan itu, timbulkan rasa kepedulian kita kepada mereka. Sebelum saya angkat isu ini, saya sudah DM dia baik-baik, saya ingetin lagi, tapi nggak ada respon sama dia, dan saya di-unfollow. Itu aja yang bikin saya akhirnya naikkan kasus ini. Karena dampaknya kepada kami-kami yang stay di sana, yang dicurigai kita bisnis, padahal kita benar-benar menyalurkan wakaf yang jamaah sedang umroh di sana. Di penggalangan dana ini saya menggelapkan uang gitu. Saya mengambil uang dari umat. Atas dasar apa mereka menuduh saya tanpa bukti dan diberitakan kepada publik? Di luar urusan markup, program sedekah makanan juga bisa menimbulkan permasalahan untuk otoritas Arab Saudi. Mengingat negara kaya, tapi disedekahi makanan. Apalagi faktanya, makanan yang dibagi Taki dan timnya sering tidak dimakan, justru hanya mubazir dan membuat penumpukan sampah. Inilah yang membuat Taki diburu polisi tahun lalu. Cuman kan sudah terlanjur nih, dilempar ke media, dibuat clickbait segala macam, jadi framingnya macam-macam. Tapi ana pribadi ikhlas. Mungkin ini wasilah ana dihapuskan dosa-dosa ana di masa lalu. Karena yang saya sampaikan fakta lapangan. Saya hari-hari saya di Madinah, di Mekah, saya tahu aturan di sana seperti apa. Saya tahu kondisi di sana seperti apa. Jadi yang menghujat saya ya sudah. Bukan hanya itu, Taki juga menjual kain kiswa pintu Ka'bah yang diduga palsu dengan keuntungan miliaran rupiah. Padahal kiswa Ka'bah merupakan aset kerajaan Arab yang tidak bisa diperjualbelikan secara bebas dan memiliki sertifikat. Warganet pun mulai ngulik jika 5 tahun silam Gilang Widya Pramana atau yang dikenal sebagai Juragan 99 membeli potongan kain kiswa itu seharga 650 juta rupiah pada Taki. Maka kita doakan mudah-mudahan Mas Gilang panjang umur, sehat terus bisa menjadi orang yang terus bermanfaat buat orang lain. Amin. Kita doain mudah-mudahan berkah apa yang beliau jalankan. Saya tuh kadang nggak habis pikir ya. Baru kemarin
berulang terkait dengan donasi untuk membangun masjid, ya. Nggak berapa lama, berapa bulan hitungannya sudah ada lagi terjadi hal seperti ini. Ya, saya minta khususnya Kementerian Agama segera menurunkan atau membentuk tim mengusut